ibadah online pada hari ini. Dan saatnya kita akan beribadah. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Oh,
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembahmu. Aku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembahmu. Dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembahmu. Aku dahsyat, dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembahmu. Aku dahsyat, dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembahmu. Aku dahsyat, dia berkuasa, seluruh bumi sujud menyembahmu. Hanya Kaulah Tuhan, menemaniku sepanjang hari. Kasih setiap pertolongan berlimpah Kau beri untuk menjalani sisa hidupku di bumi ini. Gelapku luka menutupi samudera saat ku lakukan dosa yang amat tercela. Sisa batin, raga dan juga jiwa, uluran tanganmu selamatkan ku dari dosa. I love you God, Kau berikan ku panutan. I love you God, Kau bebaskan beban pikiran. Temani diriku hari ini esok selamanya. Dari dulu Engkaulah Raja sampai maranatha. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Amin, saudara. Ya, saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya akan bacakan satu ayat yang sangat memberkati saya dalam musim-musim kayak gini, saudara. Jadi saudara simak saja, saya akan baca buat saudara. Di 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Yang sangat menarik di sini, saudara, adalah sukacita mereka meluap pada saat mereka memberi yang terbaik buat Tuhan, sekalipun mereka sangat miskin, saudara. Jadi, saudara, saya mau mendorong saudara, jangan lihat keadaan saudara saat ini, krisis apapun yang saudara alami. Saya mendorong saudara untuk memberikan yang terbaik memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena saya percaya bahwa pada saat saudara memberikan yang terbaik buat Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyediakan apapun yang saudara perlukan dalam kehidupan saudara. Sambil angkat persembahan saudara, kita akan berdoa bersama kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami dalam musim ini, krisis yang kami alami saat ini. Engkau nyata dalam kehidupan kami, Tuhan.
kuasa-Mu, kasih setia-Mu tetap dalam kehidupan kami, sekalipun dalam krisis yang kami alami saat ini Tuhan. Dan saatnya kami akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang mengambil keputusan yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya pada saat mereka memberi dengan sukacita, tingkat-tingkat langit Engkau bukakan mereka, memberkati mereka. Engkau berkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saat ini mereka Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menyediakan apapun yang jemaat-Mu perlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Aku bersyukur memuji nama-Nya. Haleluya. Every time I see your glory,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di ibadah yang spesial hari ini, karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, secara singkat saya akan menjelaskan dengan saudara hari ini mengenai pergi untuk kembali, ya. Saya akan berbagi dengan Bapak Ibu Saudara mengenai memperingati kenaikan Tuhan Yesus, dan hari ini saya memberi tema pergi untuk kembali. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan dimanapun kami berada, menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang akan saya bahas dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Yang pertama, apa yang Yesus telah selesaikan sebelum dia naik ke sorga, apa yang sudah diselesaikan, ya. Dan saya mau saudara perhatikan baik-baik yang Yesus sudah selesaikan, yaitu karya penebusannya dan keselamatannya bagi umat manusia. Karena itu satu-satunya tujuan Yesus datang ke bumi, yaitu untuk menyelesaikan karya penebusan, ya, karya keselamatan. Dia datang ke bumi untuk menyelamatkan saudara dan saya yang berdosa. Segala kutuk sudah dipatahkan, ya, kutuk-kutuk karena dosa tersebut. Itu sebabnya kitab Galatia berkata, ya, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang Yesus telah selesaikan sebelum dia kembali ke surga? Yang Yesus telah selesaikan adalah karya penebusan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan atau mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus telah menyelesaikan ini. Itu sebabnya dia menawarkan kehidupan kekal bagi saudara dan saya. Dan kehidupan kekal ini hanya bisa diterima dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Nah, Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara perhatikan, keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Ya, Kristus tahu dari mana dia datang, dan dia juga tahu kemana dia akan membawa kita, yaitu kepada Bapa, karena memang dia datang daripada Bapa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali orang-orang mungkin berpikir bahwa mungkin ada argumen-argumen yang menyatakan bahwa mengapa Allah memiliki anak dan sebagainya, ya. Mengapa Allah memiliki anak? Kalau saudara perhatikan, ya, justru ini luar biasanya kekristenan, ya. Allah memiliki anak tanpa melalui suatu perkawinan atau pernikahan, di mana Tuhan kemudian meminjam kandungan daripada Maria untuk melahirkan Tuhan Yesus. Tetapi Maria, perhatikan, tidak pernah bersetubuh dengan Yusuf sebagai suaminya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Itu terjadi oleh kuasa Allah yang dahsyat, oleh sebuah mukjizat yang luar biasa. Dan inilah yang membuktikan bahwa Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi tolong dengarkan, ya. Jalan keselamatan, jalan menuju surga hanya melalui Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, perhatikan, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di sini dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, ya. Hidup yang kekal itu seperti apa? Hidup yang kekal itu adalah bahwa pada waktu kita mengenal Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah yang benar. Allah yang benar hanya di dalam Yesus Kristus. Dan pada waktu kita mengenal Allah yang benar, yaitu melalui Yesus Kristus tadi, maka Alkitab mengatakan itulah yang disebut dengan hidup kekal. Kemudian dalam kitab Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Perhatikan. Dan keselamatan tidak ada pada siapapun. Siapapun artinya
siapapun, nama siapapun yang saudara sebut di bumi ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan selain di dalam Dia, yaitu Kristus Yesus. Sebab perhatikan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Saudara boleh menyebutkan siapa nama orang itu, sekalipun Alkitab bilang tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Satu-satunya, perhatikan, satu-satunya nama yang memberikan keselamatan kepada saudara dan saya, yaitu di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus telah selesaikan? Yang pertama, penebusan, karya penebusan di kayu salib. Yesus telah menyelesaikannya. Sehingga Yohanes 3:16 tadi, Dia telah menyelesaikannya, kemudian menawarkan hidup kekal bagi saudara dan saya. Dan hidup kekal ini hanya bisa diterima oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan saja itu, Alkitab berkata tadi, ya, Yesus menjadi kutuk bagi kita. Artinya semua kutuk karena dosa sudah dipatahkan, sudah dikalahkan, ya. Jadi pada waktu Yesus berkata di atas kayu salib sebelum kematiannya, dia berkata sudah selesai. Artinya dia sudah menyelesaikan apapun, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang pertama, apa yang telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, nah, pada waktu Yesus telah menyelesaikan keselamatan, maka tolong perhatikan, ya, itu bukan berarti kemudian selesai, ya. Keselamatan ini harus dibawa kepada setiap orang supaya mereka memahami, mereka mengerti bahwa hanya satu nama yang bisa menyelamatkan manusia, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita beriman kepadanya, Alkitab memberikan jaminan bahwa kita diselamatkan. Jadi yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa tugas yang ditinggalkan Yesus kepada kita? Ya, pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang pertama tadi, apa yang telah Yesus selesaikan? Yang kedua, apa tugas yang Yesus telah tinggalkan kepada saudara dan saya? Nah, Matius 28 ayat 19-20 ini memberikan jawabannya. Di mana di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zamannya. Ini yang biasa kita kenal sebagai amanat agung, perintah agung, amanat, ya, di mana Yesus memberikan perintah ini sebelum dia naik ke sorga. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, kata-kata terakhir dari seseorang sebelum dia meninggalkan kita, itu adalah kata-kata yang penting atau perintah yang penting. Dan itulah yang harus kita selalu ingat, salah satunya, ya. Jadi amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita dalam Matius 28 ini sangat penting, ya. Nah, di situ dikatakan saudara bahwa pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi, tolong dengarkan. Setelah Yesus telah menyelesaikan karya penebusannya di atas kayu salib, kemudian keselamatan ditawarkan kepada semua orang, artinya siapapun, ya. Siapapun, perhatikan, siapapun, siapa saja, dari mana saja, dari kalangan mana saja, dari suku mana saja, siapapun ini diberikan kepada semua manusia, asalkan dia beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa tugas yang diselesaikan? Artinya, tugas yang diberikan Yesus pada kita di dalam Matius 28, 19-20, supaya kita melanjutkan karya penebusan Kristus tadi. Dengan apa? Dengan memberitakannya, ya, supaya orang-orang bisa mengerti, memahami. Jadi kalau saudara perhatikan, amanat agung, saya mau beritahu saudara, tolong dengarkan. Amanat agung ini bukan hanya sekedar memenangkan orang, ya, membuat orang bertobat kemudian selesai. Ya, tetapi kalau saudara mengkaji benar-benar amanat agung, di sana dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi memenangkan saja itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah memuridkan, ya, menolong seseorang supaya menjadi taat kepada semua apa yang diperintahkan Yesus kepada kita. Nah, memenangkan, perhatikan, Alkitab memberi perintah kepada memenangkan segala bangsa. Kata segala bangsa itu berkaitan dengan kuantitas, jumlah. Tetapi kalau sudah perhatikan, semua bangsa muridku, memuridkan, ya. Ini berkaitan dengan kualitas. Jadi memenangkan saja tidak cukup. Saya perhatikan, tujuan daripada amanat agung bukan sekedar memenangkan, tapi memenangkan dan menjadikan murid atau memuridkan. Nah, kematian Tuhan Yesus, perhatikan, akan sia-sia jika kita tidak pergi dan memberitakan.
tentang keselamatan tersebut. Kalau saudara hanya diam saja dan tidak memberitakan, maka kita seakan-akan membuat kematian Kristus itu menjadi sia-sia, tidak berguna, tidak berarti. Itu sebabnya ini tanggung jawab saudara dan saya. Siapapun yang percaya kepada Kristus, ini menjadi tanggung jawabnya. Yesus memberikan perintah ini kepada saudara dan saya untuk memberitakan, ya, membawa orang kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 13-15 jika dikatakan, sebab barang siapa, perhatikan, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat berseru jika tidak percaya? Kemudian dilanjutkan, bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi di sini dikatakan, saudara, bahwa bagaimana mereka mendengarkan tentang keselamatan yang ada di dalam Kristus ini jika tidak ada orang yang memberitakan. Jadi memberitakan ini penting, ya. Karena kalau kita tidak memberitakan tentang keselamatan yang ada dalam Kristus, bagaimana orang bisa mendengar tentang Yesus? Jadi, Bapak Ibu Saudara, ya, pertanyaan kedua tadi, apa tugas yang Yesus tinggalkan kepada? Tugasnya adalah pergi dan beritakan, ya, memenangkan dan memuridkan. Ini tugas masing-masing kita sebagai orang percaya, ya. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, jaminan apa yang Yesus sediakan bagi saudara dan saya, ya. Nah, sebelum saya masuk ke situ, tolong perhatikan Bapak Ibu Saudara, jangan hanya jadi orang Kristen, hanya duduk setiap minggu di gereja, kemudian saudara tidak melakukan apa-apa. Tanggung jawab saudara dan saya adalah supaya melalui hidup kita banyak orang boleh percaya kepada Kristus. Teman kantor saudara mungkin, teman sekolah saudara mungkin, teman kos-kosan, teman tetangga saudara, dan sebagainya. Ini tanggung jawab kita. Yesus memberikan tanggung jawab ini kepada saudara dan saya. Jadi siapapun saudara yang percaya kepada Kristus, saudara bertanggung jawab untuk memberitakan tentang kabar baik ini kepada mereka yang belum percaya. Ya. Pertanyaan yang ketiga, jaminan apa yang Yesus sediakan bagi kita? Ya. Perhatikan, jaminannya adalah yang pertama, jaminan akan sorga dan hidup kekal. Kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini jaminan yang luar biasa. Kenapa? Yesus datang dari sorga, kemudian Alkitab mencatat, ya, Dia menyediakan tempat bagi kita, dan suatu hari nanti Dia akan kembali untuk membawa kita ke tempat tersebut. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara, ya, ada orang yang datang kepada saudara dan berkata, yuk, mari kita pergi ke, misalkan contoh, ya, pergi ke manjat, mungkin hiking atau naik gunung Agung misalnya, dan orang ini belum pernah ke sana, ya. Saya pikir kita akan mikir-mikir, saudara, ya. Dia belum pernah ke sana, kemudian dia membawa kita ke sana, pasti kita akan tersesat, ya. Lain hal kalau orang ini sudah pernah ke sana, ya, kemudian dia berkata, yuk, saya akan ajak kamu ke sana. Saya yakin saudara bahwa kita tidak akan tersesat dengan begitu mudah. Mengapa? Karena ada orang yang sudah tahu ke sana, kemudian dia mau bawa kita ke sana. Sama seperti saudara perhatikan pekerjaan guide di Bali, guide para wisata misal. Sebuah perusahaan akan menggaji seorang guide yang sudah tahu persis tempat-tempat wisata di Bali. Kalau orang itu tidak pernah tahu tempat wisata di Bali, perusahaan tidak akan menggaji dia untuk jadi tour guide, ya. Karena ini seperti orang buta menuntun orang buta, ya. Dia belum pernah ke sana, kemudian apa yang dia akan jelaskan kepada wisatawan yang akan dipimpin. Nah, saudara perhatikan, sama. Alkitab mencatat bahwa Yesus datang dari sorga, kemudian Dia
menyediakan tempat bagi kita, suatu hari nanti dia akan kembali untuk membawa kita ke sana. Dan ini jadi sukacita luar biasa buat kita. Kenapa? Kita tidak mungkin salah tempat. Kenapa? Karena dia sudah pernah ke sana. Dia dari sana. Mohon maaf, maksud saya, Yesus dari sana. Dan Alkitab menyatakan dia menyediakan tempat bagi kita di sana. Suatu hari nanti dia akan kembali untuk bawa kita ke sana. Ke tempat di mana? Ke tempat dia berada. Dari mana dia berasal. Nah, kalau orang tidak datang dari sana, kemudian dia mau coba bawa saudara ke sana, ya susah, kita akan mudah tersesat. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu jaminan akan sorga dan hidup yang kekal. Dan Alkitab memberikan jaminan bahwa Yesus satu-satunya, ya, jaminan keselamatan dan hidup kekal. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus, tidak usah ragu, tidak usah bimbang, ya. Kalau saudara percaya kepada Kristus dengan iman, kemudian saudara menghidupi iman tersebut, artinya saudara menghasilkan buah-buah pertobatan yang benar, saya garanti 100% sorga menjadi milik saudara. Nah, yang berikut saudara perhatikan jaminan penyertaan. Matius 8:20 berkata, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, menarik untuk disimak bahwa janji ini diberikan pada waktu orang menjalankan perintah. Perintah apa? Perintah amanat agung tadi. Pergi jadikan semua bangsa murid. Kalau saudara hanya duduk-duduk saja, kemudian tidak melakukan apa-apa, jangan berharap disertai. Karena penyertaan ini berkaitan dengan amanat agung. Tuhan menyertai saudara selagi saudara pergi dan memberitakan tentang kabar baik. Banyak orang menyingkirkan ayat sebelumnya dan mereka hanya mencomot ayat yang terakhir ini bahwa Allah menyertai, Tuhan menyertai kemanapun saya pergi. Tapi mereka lupa bahwa ada ayat sebelumnya yang itu tidak bisa dipisahkan, bahwa ayat ini berkaitan dengan pergilah jadikan semua bangsa murid. Kalau saudara pergi, kalau saudara tidak hanya duduk-duduk saja di gereja, kalau saudara pergi untuk memenangkan orang, memuridkan orang, Alkitab memberikan jaminan, Yesus memberikan jaminan, dia menyertai saudara sampai kesudahan zaman. Jadi ini jaminan penyertaan yang luar biasa buat kita, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Pada waktu kita melakukan pekerjaan Allah, pada waktu kita melakukan amanat agung, Tuhan membackup kita, Tuhan menyertai, Tuhan bertanggung jawab. Jadi kalau saudara melakukan pekerjaan Allah, tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena ada jaminan penyertaan bagi saudara pada waktu saudara pergi memenangkan dan memurid. Kalau saudara hanya duduk-duduk saja, ya wajar saudara takut. Kalau saudara hanya jadi orang Kristen, hanya duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa, hanya datang ke gereja, kemudian hanya menyenangkan hati dan pikiran saudara dengar firman Tuhan, kemudian pulang selesai, hidup tetap sama aja, ya jangan berharap, ya. Janji jaminan ini menyertai menjadi milik saudara, kan janji penyertaan ini, ya, satu paket dengan tadi ayat sebelumnya, ya. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Jadi pada waktu saudara pergi dan memenangkan orang dan memuridkan orang, tidak usah takut. Tuhan menyertai. Jaminan yang terakhir yaitu bahwa ia akan datang kembali, ya. Yesus berjanji bahwa dia akan datang kembali. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 berkata, "Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus pergi untuk kembali, ya. Alkitab mencatat dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ya, pertama dia menyediakan Roh Kudus bagi saudara dan saya. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara minta Roh Kudus untuk dicurahkan bagi saudara, mengurapi saudara, memenuhi saudara. Supaya apa? Supaya kita diberikan keberanian, kita diberikan kuasa, power, ya, menjanggupkan kita untuk memberitakan kabar baik. Karena itu yang ditulis oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ya. Kamu akan menjadi saksiku, ya, mulai Yerusalem, Yudea sampai Samaria, ya. Pada waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus memenuhi kita dengan tujuan supaya kita pergi dan memberitakan tentang keselamatan yang ada dalam Kristus yang telah dia selesaikan waktu dia di bumi.
Dan tugas ini diberikan pada kita untuk kita lanjutkan. Tongkat estafet ini diberikan pada saudara dan saya untuk dilanjutkan. Makanya Rasul Paulus berkata, kami adalah utusan-utusan Kristus, duta-dutanya Kristus, ya, untuk melanjutkan tongkat estafet ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat dia akan datang kembali. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, ya, memang banyak orang bernubuat atau ya menafsirkan atau berfirman bahwa Yesus akan datang sekian-sekian dan sebagainya, waktu sekian. Alkitab mencatat Yesus akan datang kembali seperti pencuri di malam hari. Tidak ada yang tahu dengan kedatangannya, kapan dia akan datang. Yang perlu kita lakukan, kita tidak perlu sibuk dengan kapan Yesus datang. Yang perlu kita sibuk adalah persiapkan diri kita, lakukan tanggung jawab yang diberikan pada kita, itu memenangkan dan memuridkan sambil kita entah Yesus mau datang kapan, itu urusannya dia. Waktunya itu urusan Tuhan, bukan tanggung jawab kita, urusan kita. Urusan kita, tanggung jawab kita adalah lakukan bagian kita, memenangkan dan memuridkan, menjadi duta-dutanya Kristus untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Jaminannya, ingat baik-baik, Yesus akan datang kembali. Dan Alkitab mencatat dengan jelas, jika kita ingin mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kita perlu untuk lebih giat memberitakan Injil supaya seluruh umat manusia di bumi ini mendengar tentang Yesus. Jika semua umat manusia sudah mendengar tentang Yesus, maka kita mengatakan itu sedang mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini senang sekali bisa mendorong saudara, ya, bagi saudara yang mungkin sedang bergumul dengan kehidupan saudara, kekurangan saudara, kesulitan dalam hidup dan sebagainya. Saya mendorong saudara, mari tetap pegang teguh iman saudara bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Itu janjinya. Dan kalau saudara sedang melakukan pekerjaan Allah hari ini, marilah terus melakukannya dengan giat. Jangan putus asa, jangan berhenti. Karena Alkitab mengatakan dia memberikan jaminan penyertaan bagi saudara dan saya, ya. Dan tolong dengarkan baik-baik, ya, ada jaminan hidup kekal dan sorga yang disediakan bagi saudara dan saya. Karena Alkitab mencatat Yesus, dia dari sana, dari sorga, dia menyediakan tempat bagi kita, dan suatu hari nanti dia akan kembali untuk menjemput kita, membawa kita kembali ke sorga. Karena Alkitab berkata dengan jelas dalam kitab Filipi bahwa kewarganegaraan kita bukan dari bumi, tapi dari sorga. Kita hanya numpang sementara di bumi, ya. Bumi ini adalah sekolah pelatihan bagi kita, ya. Itu sebabnya jangan tertarik dengan dunia, karena sorga adalah tujuan kita yang utama. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara hari ini, mari semakin giat untuk bekerja. Waktu kita terbatas, waktu kita sangat singkat, ya. Mari, ya, tuntaskan apa yang telah Yesus selesaikan di bumi, yaitu karya penebusan. Kemudian dia menyerahkan itu kepada kita untuk melanjutkannya. Mari kita tuntaskan ini. Selagi kita masih diberi kesempatan itu hidup, itu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Sama seperti sebuah lagu berkata, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Mumpung masih diberikan kesempatan, mari kita lakukan sebaik mungkin, ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara, ya. Mari tetap giat untuk memenangkan dan memuridkan, dan tetap percaya dengan segenap hati saudara, Yesus pasti akan datang kembali dan membawa saudara untuk masuk dalam kemuliaannya bersama-sama dengan dia di sorga. Itu sebabnya jangan kehilangan, ya, pengharapan saudara akan sorga yang mulia tersebut. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Saya ingin sekali untuk berdoa buat Bapak Ibu Saudara supaya saudara tetap semangat, tetap bergairah untuk meneruskan karya penebusan Kristus. Maksud saya untuk terus memberitakan tentang karya penebusan yang telah Yesus selesaikan tadi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, memenangkan dan memuridkan. Dan selagi saudara melakukannya, ingat ada jaminan penyertaan Allah yang menyertai saudara dan saya sampai kesudahan zaman. Dan jangan lupa, dia juga berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya supaya kita berada bersama-sama dengan dia di sorga rumah Bapa yang mulia. Tuhan memberkati saudara dan saya.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati setiap kami dalam nama Yesus, supaya kami terus untuk makin hari makin lebih giat untuk melakukan dan memberitakan amanat agung ini, memenangkan dan memuridkan. Tuhan tolong kami supaya kami menyadari bahwa pada waktu kami melakukannya, kami tidak sedang berjuang sendirian. Yesus bersama-sama dengan kami, jaminan penyertaan ada pada kami, sehingga kami tidak harus khawatir dan takut soal apapun, karena Yesus menyertai. Dan juga Tuhan tolong kami supaya kami terus berharap bahwa Yesus pasti akan datang suatu hari nanti untuk membawa kita semua yang percaya kepadanya untuk kembali ke sorga yang mulia. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus, supaya kami terus untuk bergairah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan pada waktu kami menunggu ini, tolong kami supaya kami terus giat melakukan pekerjaan yang Allah percayakan buat kami. Kami tidak bermalas-malas, kami tidak santai, tidak membuang waktu dengan begitu saja, tapi kami giat untuk melakukan pekerjaan Allah sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati semua sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berkat Allah dilimpahkan buat semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya berikan kesempatan bagi para pemimpin untuk melayani saudara. Kalau saudara mungkin sendirian, saudara bisa ambil waktu untuk refleksi kebenaran yang baru disampaikan, kemudian ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, merenungkan sejenak mengenai firman Allah yang baru saja disampaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara. In the darkness, we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not
Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya rindu sekali untuk berdoa buat Bapak Ibu Saudara, memberkati saudara. Mari arahkan hatimu kepada Allah, saudara bisa angkat tangan, dan saya berdoa memberkati saudara. Kami mengucap syukur buat penyertaan Allah yang luar biasa dalam ibadah kami. Hari ini, aku mendeklarasikan penyertaan, penyediaan tanpa batas terjadi kepada anak-anakmu yang sedang menyaksikan secara online dimanapun berada. Penyediaan yang luar biasa terjadi kepada mereka, memberkati mereka, memberkati keluar masuk mereka, memberkati makan minum mereka, memberkati keuangan mereka, memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan kekuatan, memberkati dengan perlindungan yang luar biasa dari Tuhan, memberkati kemanapun mereka pergi dan disertai oleh Tuhan. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan mereka dijadikan berhasil. Tuhan menyertai, memberkati, melindungi saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan semua kita yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah di hari Minggu. Tuhan memberkati saudara. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Mari kita berkomitmen dalam renungan firman Tuhan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih jemaat yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan Destiny Bali melalui kontribusi dalam pemberian, terutama yang sudah setia dalam persepuluhan dan persembahan korban syukur. Kami percaya ada terobosan dan promosi, juga kunci kesuksesan di tahun ini dalam pekerjaan bisnis Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi saudara yang sudah mengambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bila menjadi langkah awal untuk perubahan dalam kehidupan kita, jangan untuk perubahan dalam hidup yang lebih baik lagi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah setia mengikuti ibadah Destiny Bali setiap minggunya. Dan jangan lupa tetap hadir pada minggu depan bersama dengan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Happy Sunday. Shalom Destiny, Destiny News bersama saya, Caroline. Welcome May. Kami senang jika saudara masih tetap bergabung pada ibadah online kita di Destiny Bali. Find your purpose, fulfill your destiny. Melalui Destiny, banyak orang yang sudah dipulihkan hidupnya. Tetap setia dan jadilah saksi hidup bagi setiap orang yang ada di sekitarmu. Tema kita sepanjang bulan ini adalah Aku punya Allah yang besar. Kita akan mengalami dan lebih mengenal kuasa Tuhan lewat khotbah-khotbah yang disampaikan. How great is our God? Alami kehebatan Allah kita di sepanjang bulan ini. Dalam rangka merayakan ulang tahun Destiny Center yang ke-23, setiap anggota Komsel yang aktif akan dibagikan buklet I Am The Voice. Bagi saudara yang ada di luar pulau, saudara akan melihatnya di grup ini. Kami menghimbau setiap jemaat untuk antusias dalam gerakan suara kebenaran untuk merayakan ulang tahun Destiny dengan memenangkan 23 orang panjang tahun ini. Anda Destiny, mari semangat dalam gerakan suara kebenaran untuk bersaksi bagi orang-orang yang merindukan kebenarannya. Semangat ya! Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru bergabung di ibadah Destiny. Mari bergabung untuk bertumbuh bersama Kristus di setiap kegiatan Destiny. Jika saudara ingin dilayani lebih lanjut, saudara bisa menghubungi nomor sekretariat di bawah ini. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya dan tetaplah percaya Tuhan yang besar. Doa pagi akan diadakan setiap Rabu sampai Sabtu. Bagi saudara yang belum bergabung, mari bergabung dan pastikan Anda berada dalam grup Destiny Community. Bagi saudara yang belum bergabung di live group, mari bergabung di live group. Saudara akan dilayani dan bertumbuh di dalam Tuhan sebagai keluarga Allah. Yuk bergabung di live group Better Together. Juga tergabung di
Destiny Process, Destiny Bible College, Destiny Encounter Weekend, Destiny Prayer Morning, Destiny Wow Tuesday, and Destiny Community. Sekian Destiny News. Saya percaya bulan ini bulan di mana kuasa Allah dinyatakan bagi setiap kita. Saya Caroline. Sampai ketemu di Destiny News selanjutnya. God bless you.